di kesempatan siang hari ini kita akan berbincang santai dengan Bapak berdua ini yang luar biasa. Kita akan bertanya bagaimana kiat-kiatnya agar sukses mereka sukses di tahun 2021 dan mudah-mudahan mungkin ke depan sukses kembali di tahun 2022 ya Pak. Amin. Nah, mungkin sebelum saya masuk kabarnya gimana nih Pak Rudi dan Pak Adrun? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Oke, baik ya Pak. Tadi perjalanan ke sini lancar? Lancar. Karena memang kayaknya alhamdulillah sebenarnya DKI masih mungkin banyak yang libur juga ya Pak. Betul, mungkin masih banyak yang mudik tapi kondisi alhamdulillah kesini lancar ya Pak. Nah, mungkin sebelum saya berlanjut mungkin mohon izin Pak Rudi, dari Pak Rudi mungkin ya. Baik. Boleh perkenalkan diri dulu Pak Rudi, mungkin sedikit perkenalan ke Bapak Ibu peserta Zoom meeting dan nanti berlanjut mungkin ke Pak Adrun. Monggo Pak Rudi, silakan Baik. sebentar. Baik, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami pertama kali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini insyaallah dalam rangka bincang santai Jakarta Fire Safety Challenge tahun 2022 dan penyerahan hadiah tadi tahun 2021. Betul. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri Pak Edi ya. Saya Rudi Birawa. Kebetulan saya selaku Fire Safety Manager angkatan keempat dari Soter untuk 2017. 2017 baru perpanjangan kemarin di tahun 2021. Kebetulan ada kegiatan Jakarta Fire Safety Challenge, langsung kita ikut serta. Ya alhamdulillah gitu. Saya sendiri bergabung di Wisma Nusantara baru tahun 2004. Ya, jadi baru 19 tahun. Ya, baru 19 tahun bergabung di Wisma Nusantara ya. Perihal dengan kehadiran kami di sini, kami juga mengucap terima kasih kepada Kepala Dinas Bapak Satriadi Gunawan yang telah memberikan kesempatan kegiatan ini untuk penyerahan hadiahnya. Termasuk juga terima kasih kepada Pak Haji Unggul selaku Ketua LSPPK, Lembaga Sertifikasi Profesi Pemadam Kebakaran, yang sudah mensponsori kegiatan ini serta IPMA dan IFSMA juga. Ya, mungkin itu dari saya Pak Edi. Untuk singkat perkenalannya nanti akan kita bincang-bincang lebih dalam lagi. Luar biasa. Baik. Ini dari sedikit biografinya aja udah luar biasa. 19 tahun di Wisma Nusantara. Nah, ketika langsung ada perhelatan besar, istilahnya Fire Safety Challenge, kegiatan perlombaan antar gedung di DKI Jakarta, langsung luar biasa juara 1 dan luar biasa. Nah, mungkin berikutnya Pak Adrun ya. Izin silakan Pak Adrun. Terima kasih ya. Baik, untuk menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya waktunya diberikan. Yang pertama ya marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita sama-sama bisa berkumpul di tempat yang sangat-sangat kita muliakan ini. Saya nama Adrun, ya, terus kemudian saya dilahirkan di Bima, Nusa Tenggara Barat, ya. Terus kemudian ke Jakarta tahun 89, 90, terus bergabung ke Wisma Nusantara tahun 2004 sama dengan Pak Rudi. Berbarengan ya? Berarti di Wisma Nusantara satu angkatan. Satu angkatan Pak. Ya. Nah, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada manajemen ya, yang all out ya, yang dukung penuh ya, mulai dari persiapan sampai dengan perlombaan ya kan. Terus kemudian terima kasih juga kepada seluruh panitia ya yang telah sukses menyelenggarakan acara Fire Safety Challenge ini ya, sehingga dapat pelaksanaannya hampir sempurna. Memang ada 1-2 yang masih belum, tapi memang terima kasih hampir sempurna. Ya. Terima kasih Pak Adrun. Ya. Baik. Kemudian mungkin tadi sedikit menyinggung. Nah, ini Pak Adrun ini luar biasa, satu angkatan ketika satu perhelatan besar langsung menjuarai gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi yang terbaik juga gitu kan. Nah, mungkin mohon izin Pak Adrun, tapi saya yakin nih banyak dari pengelola gedung lain kan juga akan menanyakan bagaimana nih kiatnya gitu. Tadi Pak Adrun sudah sedikit menyinggung tuh. Salah satunya adalah dukungan penuh dari pihak manajemen. Gitu kan. Nah, mungkin sebelum sampai ke sana nih, saya pengen tahu nih, mungkin dari Pak Rudi nih, tugas keseharian Pak Rudi di Wisma Nusantara itu seperti apa?
Baik. Secara umum tugas seorang FSM itu sesuai dengan Pergub 143 2016 adalah menjadi seorang ketua MKKG. Jadi MKG, ya kepala MKKG. Kepala MKKG itu adalah manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah, oleh karena itu kegiatan sehari-harinya adalah memastikan bagaimana secara BOS itu adalah barang, sistem dan orang. Gitu, barang, orang dan sistem. Nah, itu yang memang harus kita kontrol dalam keseharian kita. Dalam istilah di sini adalah bagaimana barang-barang equipment kita sudahkah sesuai dengan aturannya masing-masing. Contoh kayak pengetesan sprinkler, kayak pengetesan pompa, kayak pengetesan alarm. Nah, itu memang harus kita kontrol dalam program-program rutin gitu. Nah, terus orangnya sendiri adalah bagaimana memastikan anggota kita ini ready setiap saat dalam menghadapi kegiatan ataupun menghadapi keadaan darurat dalam gedung. Itu. Tentunya itu ya, Pak. Betul. Dan sistem SOP sendiri, bagaimana berjalannya SOP itu yang bisa dilakukan oleh seluruh pekerja kita maupun anggota kita di lapangan. Jadi luar biasa tanggung jawabnya nih. Apalagi sebagai FFSM, Bapak sebagai kepala MKKG tentunya memastikan ketika dalam kondisi aman atau normal harus itu berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Dan ketika nanti terjadi kondisi darurat tentunya semua harus berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Jadi tugas Pak Rudi luar biasa nih, menjamin berjalannya sistem tersebut gitu kan. Nah, mohon izin nih mungkin beralih ke Pak Adrun. Nah, sedangkan Pak Adrun sendiri gimana nih? Kalau ngeliat badan kekernya nih, wah saya ngeliat kayaknya wah luar biasa nih, kayaknya tiap hari fitness kali ya Pak. Iya. Terima kasih ya. Jadi saya memperkuat kaki ya. Bagaimanapun persecurityan itu emang di kakinya, ya kan. Saya memperkuat kaki seperti mesin genset. Teng, begitu ada masalah itu langsung lari. Jadi keseharian selalu ya fisik, terus kemudian latihan-latihan yang ringan fitness ya kan. Kebetulan kemudian disupport oleh manajemen itu ada alat fitnessnya. Jadi ternyata memang manajemennya juga support ya. Pelatihnya ada, seperti ini. Gitu ya. Kalau pelatihnya seperti ini sih kayaknya peserta lain mah ngikut kayaknya. Iya, Pak. Jadi keseharian saya itu. Jadi saya memperkuat kaki-kakinya prajurit di bawah ini supaya nanti sewaktu-waktu digunakan itu harus siap. Nah mohon izin Pak, kalau Pak Adrun sendiri di kesehariannya tersebut jabatannya di Wisma Nusantara sendiri seperti apa Pak? Saya sebenarnya koordinator security Pak. Koordinator security? Iya. Berarti seluruh security yang ada di Wisma yang Nusantara? Ada di komplek. Ada di komplek? Ini di bawah kendalinya Pak Adrun ya? Pullman Hotel, terus kemudian Wisma Nusantara, Annex Building. Ini berarti kalau nanti saya main ke Wisma Nusantara paling siap, boleh Pak. Jangan sampai nanti saya ketahuan security Pak, gitu kan? Minimal sudah kenal gitu kan. Nah, selain tadi kan kita sudah bahas nih Bapak berdua kesehariannya seperti apa. Nah, saya pengen tahu nih, mungkin boleh nanti Pak Adrun atau Pak Rudi yang akan menjawab bagaimana Bapak bisa tahu ada yang namanya Fire Safety Challenge. Siapa yang ngasih tahu kira-kira Pak? Baik. Dapat dari mana? Kebetulan kami di Wisma Nusantara sendiri mempunyai pembina dari pemadam kebakaran. Dari kami? Ya, betul. Sesuai dengan arahan Kadis itu bahwa kami sudah melakukan itu sebelum tahun 2000 tuh, bahwa Pak Badila tuh sudah join di gedung Wisma Nusantara. Saya kayaknya kenal namanya. Pak Badila gitu. Sudah menjadi pembina di situ. Jadi dari tahun sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000. Karena saya gabung di Wisma Nusantara tahun 2004. Beliau sudah ada di situ, sudah nongkrong di situ gitu. Saya masih sekolah, beliau berarti udah membina di situ. Sudah membina di situ. Gitu. Dan mungkin sebagai informasi juga untuk seluruh pemirsa ya, bahwa di tahun 2008, 2009 dan 2010 ketika mengadakan lomba dulu di Ciracas, ulang tahunnya pemadam kebakaran, bahwa Wisma Nusantara tuh tampil menjadi juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, juara 3. Itu dari tahun 2008. Begitu ada kegiatan Jakarta Fire Safety Challenge 2021, kami jadi menimbulkan semangat lagi nih gitu. Masih bisa terulang nggak sejarah 2008, 2009, 2010 itu gitu Pak. Dari Pak Badila, intinya beliau cukup mensupport kami. Ada kegiatan-kegiatan di Damkar, terus ada kegiatan-kegiatan tahunan yang diadakan oleh gedung yang diprogramkan oleh FSM adalah bagaimana fire drill evacuation itu berlangsung. Nah, itu juga berkat arahan dan bimbingan dari beliau. Ini luar biasa nih. Nah, ini mungkin
sebelum sampai ke tips ini luar biasa. Taunya aja dari pemadam sendiri gitu kan, dan pembinanya dari pemadam. Nah, tapi ya jangan sampai nanti semua gedung nyarinya Pak Baidillah doang gitu, karena Ya, pemadam betul, kan luar biasa banyak betul, juga betul, gitu. betul. Nah, ini siap-siap Pak Baidillah nanti kebanjiran nih kayaknya. Oke, kontaknya kayaknya bakal dikontak yang gedung-gedung lain juga nih. Oke, nah mungkin berarti dari sebenarnya informasinya sendiri memang dapat dari pemadam Dari juga ya, pemadam, Pak? dari Oke, pemadam. nah mungkin dari sini juga mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi nih bahwa mulai sekarang sudah dibuka nih pendaftaran tanggal 17 dibuka, artinya siap-siap segera mendaftar karena mungkin pendaftaran hanya dibuka selama kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, 16 sampai Artinya 17 dalam ya. selama 1 bulan itu silakan mendaftar dan silakan langsung berlatih tentunya kan gitu, mempersiapkan. Nah, sampai ketika Bapak dapat informasi. Ketika dapat informasi kan tentunya Bapak sudah daftar nih. Yang pengen saya tahu ketika Bapak mendaftar, setelah mendaftar tentunya kan Bapak tahu nih bahwa kebutuhannya kan ada peserta ya Pak. Siap. Nah, perekrutan peserta-peserta yang Bapak pilih itu seperti apa? Caranya rekrutnya itu gimana coba? Mungkin boleh Pak. Sesuai dengan yang disampaikan oleh koordinator kita tadi, pelatihnya sendiri, bahwa keseharian kita di sana itu sudah melakukan pembinaan fisik. Ada lari pagi, bahkan ada fisik bulanan itu adalah lari naik turun tangga. Itu. Nah, Pak Adrun tadi bilang bahwa mempersiapkan kaki, ya, mempersiapkan fisik kan, dalam berarti ketika ada event-event seperti ini tinggal kita kolaborasikan bahwa memang mana yang paling terbaik di antara yang baik. Berarti memilih ya Pak? Betul, tinggal memilih. Nah, itu triknya ada di pelatih tuh. Nah, ini mungkin pelatihnya lebih tahu nih sistem perekrutannya seperti apa. Apakah dari semua mungkin security yang ada itu semuanya direkrut tapi nanti disaring sampai mendapatkan tim terbaik di atas orang-orang terbaik, atau gimana Pak Adrun waktu perekrutan nih? Terima kasih. Jadi memang begini, cara saya menggunakan rumus yang jangan sampai memilih kuda unggul melalui buku. Jadi tidak boleh melalui foto. Ya, jadi kalau cara memilih atlet, memang saya menggunakan kurva sistem Candi Borobudur kan itu. Dari 50 ya kan menjadi 25, terus ke 25 saya seleksi lagi menjadi 10, 15, akhirnya saya buang lagi. Nah, ini mungkin tahap-tahapannya yang tidak boleh dilewati ya. Misalnya kalau ada kawan-kawan rekan-rekan yang ada di manapun ya, ini kaitan dengan atlet ya. Cara mencari kuda pacuan itu memang tidak mudah. Ya, harus dekat. Ya, harus dekat. Karena bagaimanapun, nah itu nanti yang main yang bisa membawa nama baik itu memang harus dekat dengan kita. Iya, gitu. Itu tadi ya sistem kurva tadi, sistem stupa Borobudur ya. Jadi jumlah besar perkecil dari akhirnya sampai ketemu dengan 11 orang. 11 orang. 11 orang terbaik. Artinya yang saya tanyakan, apakah memang hanya serta-merta memang dia harus bagus secara fisiklinya, atau ada hal-hal lain yang dinilai ketika perekrutan? Enggak, sebetulnya ada 3 batang besar. Oh, ada 3 batang. yang dinilai gitu. Apa aja? Yang pertama itu fisik dan postur. Ya, fisik dan postur itu di dalamnya ada stamina, terus kemudian ada kekuatan ya, kekuatan beban, Tahanan ya. ketahanan, terus ada speed, Oh, kecepatan. Tambah lagi postur tadi. Nah, oke. itu Jadi lengkap itu. Ada posturnya, Di kemudian ada juga fisik ya, sama ketahanan. postur itu ada stamina, ada Speed. speed, ada ketahanan, kekuatan otot ya. Ya. Baru tadi sama postur. Terus kemudian yang kedua itu mentalitas dan psikologis. Oh, secara mental juga Secara mentalitas ini ya? dilihat, ya. Harus dites. Sangat itu paling sulit dilihat itu kalau mentalitas dengan psikologis itu. Ya. Karena Bapak menyampaikan sangat sulit nih. Nah, kira-kira kiat Bapak ketika dulu melihat bagaimana mentalnya di mereka nih, peserta nih mental juara nih. Ya. Gitu. Karena kan tentu harus mental juara dong kalau kerja juara. Itu melihatnya seperti apa, Pak? Cara Pada saat ngelihatnya? latihan. Oh, pada saat latihan. Jadi Seleksi pengamatan itu itu memang tidak bisa dilihat jarak jauh. Pengawasan melekat ya, Pak? Melekat. Setiap detik per detik ketahuan ini anak ini di mana, keluhannya bagaimana, Progresnya juga apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, itulah orangnya. Oke, jadi secara, Itulah sebetulnya. Istilahnya Cara membaca pikiran orang, psikologis orang, apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan, itulah akan sejalan gitu ya, Pak? akan ya. Itu psikologisnya itu. Artinya Bapak akan tetap selama perekrutan itu dari yang tadi mungkin Bapak gambarkan kurva Candi Borobudur, Iya. berarti dari mungkin jumlah yang banyak, Bapak latih setiap hari, otomatis langsung mengkerucut ya Pak, Iya. jadi tim lah yang 11 orang Sebelas, terbaik ya. tadi yang dipilih. Iya.
luar biasa. Ini mungkin bisa jadikan tips juga ke gedung-gedung atau pengelola gedung-gedung lain nih. Ya mungkin karena gedung Wisma Nusantara yang mengukir sejarah nih, pertama kali dilaksanakan kegiatan dan mereka yang langsung menjadi terbaik pertama. Nah, tahun ini ya tentunya pasti ya saya yakin saingannya akan udah mulai belajar nih Pak, gitu kan karena mungkin tahun 2021 baru belajar nih, baru mengenal gitu kan, perkenalan, tapi tahun ini mudah-mudahan jauh lebih menarik lagi dan banyak tim-tim yang nanti mungkin bisa dibilang pesaing nih gitu. Nah, tapi saya yakin mudah-mudahan tetap ini ya Pak, tetap latihannya kan tetap gitu. Nah, yang saya tanya anggotanya sendiri Pak, dari hasil perekrutan tadi apakah memang hasilnya itu dari semua anggota security atau mungkin ada yang lain nih Pak selain anggota security yang lolos untuk jadi peserta tadi yang Bapak rekrut? Oh iya, kalau kita lihat ya di dunia persekuritian ini, dunia swasta ya, yang paling bertanggung jawab penuh terhadap masalah kebakaran adalah security. Kalau di Wisma Nusantara, owner ya, direksi, pimpinan, segenap pimpinan itu menyerahkan penuh pada security. Masalah kebakaran ini. Karena begini Pak, ada jalan ceritanya, ada historis ya. Ini bukan ujuk-ujuk kejuaraan 2009 2008 2009 bukan sebetulnya. Ini ada kebakaran besar. Tahun 2007 ada secara besar. Jadi pada saat itu tahun 2007 Juli ya, itu kebakaran besar di hotel itu. Karena naluri security kita terlatih memang belum mahir ya untuk masalah menguasai alat pemadam. Belum. Saya perhatikan itu pada saat itu kebakaran besar begitu. Cuma 45 menit. Itu pemadam kebakaran baru datang, api sudah mati. Ditangani oleh para security. 100% security yang main. Kayaknya berarti pembinaan yang dilakukan oleh Pak Haji Badillah ini berhasil kayaknya. Berhasil. Nah, pada saat itu hasil pengamatan saya lihat security masih perlu belajar tentang bagaimana cara menggunakan alat pemadam kebakaran. Akhirnya pada saat itu kan Pak Slamet, manajer saya yang lama dengan Pak Beni Sadikin ya, anaknya Gubernur DKI ya. Iya, betul. Wah, itu luar biasa itu. Udah langsung direncanakan apa yang harus dilakukan. Sehingga pada saat itu akhirnya diundang lah ya kawan-kawan dari pemadam kebakaran untuk latihan secara program. Jadi latihan terprogram. Latihan terprogram rutin, ya, Pak? Rutin setahun 3 kali. Wah, ini luar biasa nih. Mungkin kalau di Pergub aja latihan atau simulasi hanya mungkin 2 kali ya setahun, ini 3 kali. Jadi mungkin salah satu tips juga nih buat pengelola gedung yang lain. Ini kalau mungkin yang latihan baru sekali, mungkin boleh ngelirik-lirik Wisma Nusantara paling nggak 3 kali. Jadi kalau juara, wah siapa tahu ada yang mau langsung 5 kali setahun gitu kan. Monggo silakan. Nah, selanjutnya sedikit. Nah, kebetulan pada saat itu setelah latihan selesai, akhirnya dari Pak Badillah kan, Pak coba yang latihan kemarin, coba kita ikutkan di apa namanya lomba balakar unit 2008. Coba saya kirim 2. Pada saat itu saya tanya, Pak, dari Pak Mutasor ya, kalau salah panitianya pada saat itu, Pak, rekor tercepat yang di sini berapa? Beliau mengatakan 1 menit 27 detik. Otomatis saya harus kecil dari itu, ya kan? Karena mengejar target. Iya, begitu saya dapat informasi dari beliau kan, itu 50% saya udah menang. 50% saya udah menang gitu. Berarti harus perkecil. Itu rekor cepatnya. Beliau ini dulu pelakunya nih. Ini berarti yang dulu jadi pelaku pertama sekarang, beliau ini. Sekarang udah jadi ini ya, manajernya berarti kan gitu. 1 menit 3 detik. 1 menit 3 detik. Tempuh ya. Biasa. 1 menit 3 detik. Jadi ini nggak heran nih kayaknya ketika pemadaman hidran atau pemadaman apar ini waktunya jangan ditanya lagi kalau gedung Wisma ini. Nah, mungkin itu tips untuk gedung lain juga. Jadi jangan perkecil hati gitu. Artinya sebenarnya salah satu tipsnya tetap harus latihan dan cari tim yang terbaik ya Pak. Artinya memang anggotanya memang rata-rata kemarin dipilih ya karena memang yang terbaik dianggap dari pihak security ya memang security semua ya Pak yang diambil gitu. Kemudian yang saya tanya nih Pak, dari ketika mulai daftar kemudian rekrut terbentuklah tim itu berapa lama sih Pak latihannya sampai ketika kemudian kejuaraan pertandingan kemudian juara? Ini berapa lama jarak antara dari hasil pembentukan tim tadi yang 11 orang kemudian sampai ke pertandingan? Berapa lama Pak latihannya kira-kira? Kalau seperti security Wisma itu sebenarnya itu sudah matang ya sebenarnya. Saya rekrut pertama masuk security aja sudah saya pakai sistem itu. Sudah ada targetnya. Yang masuk situ harus melalui itu.
Oke. Jadi sekitar begitu ada data nilai kebugaran jasmaninya itu kan bisa lihat larinya berapa, sit up, push up-nya berapa itu digunakan. Jadi nggak sulit, ini kurang itu ketahuan. Dari sekian banyak orang itu langsung saya tahu ini mana yang masuk kelihatan mana ya. Oke, luar biasa. Jadi memang sebenarnya karena memang orang-orangnya juga sudah terpilih bahkan sebelum dipilih masuk udah terpilih sebenarnya. Jadi latihannya sendiri sebenarnya karena sudah rutin jadi tidak perlu butuh waktu yang harus sekian gitu enggak. 15 hari cukup. 15 hari aja sudah cukup nih. Padahal kalau sekarang nih mungkin karena kita perhelatannya ini kurang lebih nanti di bulan Agustus. Ini cukup lumayan ini lama. masih baru bulan Mei. Nah, ini artinya dari pihak pengelola gedung nih, silakan nih rekan-rekan Bapak Ibu semua, silakan persiapkan tim terbaik. Paling tidak perekrutan mungkin seminggu 2 minggu juga sudah cukup sebenarnya. Nah, artinya Bapak Ibu sudah punya waktu latihan paling tidak 2 bulan atau sebulan lebih nih. Masa ya dengan latihan 1 bulan lebih nggak bisa memilih tim yang paling terbaik kan gitu. Luar biasa. Nah ini kemudian gini Pak. Pengalaman mengikuti lomba Fire Safety Challenge karena Bapak sebagai pelatih kemudian Bapak Rudi sebagai manajernya nih, mungkin dari teman-teman pesertanya nih mengungkapkan pengalamannya tuh seperti apa gitu loh Pak, pengalamannya gimana Pak mengikuti Fire Safety Challenge? Ya kalau saya setelah main ya, jadi setelah main baru kita seperti orang habis lari ya, setelah lari itu baru cerita kan. Oke. Ya, dari cerita yang pertama mungkin itu tadi tergugah ya, karena semakin banyak peserta itu semakin jiwa tanding itu tinggi. Iya betul, karena persaingannya jauh lebih banyak tinggi. kan. Terus kemudian membangun otot mental. Jadi membangun otot mental itu ternyata itu sama dengan membangun otot fisik. Tidak bisa sekali-sekali. Oke. Butuh sama. Kalau misalkan otot nggak bisa cuma sekali-sekali nggak kena. Jadi harus sering. Jadi membangun otot mental ternyata sama dengan membangun otot fisik. Yang diceritakan itu kemudian yang ketiga dapat ilmu yang baru. Mereka dapat pengalaman baru nih. Ada 2 materi yang baru kan ini. Kalau yang dulu kan nggak ada hidra sama karung kan. Nah kalau sekarang nggak dapat 2 materi yang baru yang harus didalami. Yang penyelamatan dan P3K ya. Karena memang sebenarnya prinsipnya penyelamatan dan P3K itu kan tidak boleh lepas dari MKKG kan Pak. Itu tim evakuasi betul. Karena memang tugas tim evakuasi dan P3K itu sudah harus ada. Artinya memang apa yang kita lombakan ini sebenarnya memang itu menjadi satu kesatuan ya. Memang harus dari pihak gedung itu memang harus menyiapkan tuh tim dari mulai pemadaman, kemudian ada evakuasi dan bahkan sampai tindakan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan kalau memang ada korban gitu kan. Itu sih mungkin pengalaman yang istilahnya yang berbeda di tahun 2021 itu bahwa kami mungkin penanganan di kantor sendiri bisa ketika kita evakuasi drill, tapi penanganan secara lomba itu kan butuh ketepatan, butuh kecepatan. Karena dinilai ya betul. Bagaimana cara kita BA-nya, cara make BA sendiri. Mungkin kalau hanya sekedar training oleh damkar di kantor kita hanya, tapi bagaimana dalam situasi panik, seolah-olah dalam lomba itu ada situasi panik. Ya, betul. Bagaimana kita bereaksi cepat di situ, terus masuk ke dalam ruangan seperti itu. Nah itu pengalaman yang memang sungguh berharga bagi kami dan akan kita tingkatkan untuk training-training itu di kemudian hari di kantor. Karena memang, gitu sih Pak. Mohon izin, jadi perlombaan ini sebenarnya menjadi kayak hal sebagai simulasi sebenarnya. Betul. Kalau memang kondisi darurat itu ya seperti itu. Itu harus cepat gitu kan dan penanganannya juga harus tepat. Artinya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini memang menjadi trigger buat gedung-gedung lain juga gitu bahwa memang kondisi darurat nanti membutuhkan orang-orang yang memang tepat nih. Kemudian tindakannya cepat dan tepat juga. Oke, mungkin pengalamannya luar biasa. Ternyata menarik juga ya karena tahun 2021 dan mudah-mudahan tahun ini jauh lebih menarik lagi. Karena mungkin tahun kemarin kita ada 89 gedung yang berlomba. Nah, tahun ini mudah-mudahan bisa lebih dari 100 gedung. Artinya persaingannya harus lebih ketat lagi nih, Pak. Itu mungkin yang tahun kemarin ternyata belum daftar padahal ada tim terbaik juga nih. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa bersaing gitu kan. Jadi jangan lupa nih kesempatan tahun ini untuk bisa berlomba. Nah, gedung-gedung silakan segera mendaftar gitu kan. Nah, mungkin kesan umum secara umum saja gitu Pak Rudi dan Pak Adrun terkait dengan FFC atau Fire Safety Challenge yang sudah diselenggarakan tahun 2021. Kesannya seperti apa Pak kalau tahun 2021 tadi? Yang paling menonjol sih memang ada 5 ya yang saya Yang pertama kemampuan kerjasama. Kemampuan kerjasama itu ada di dalamnya itu ada saling tolong menolong, ya kan. Yang paling utama itu adalah kemampuan saling memberikan keuntungan.
pengetahuan untuk saling memberikan pengetahuan. Itu kerjasama sebenarnya. Oh, oke. Artinya memang kerjasama itu ya, kalau kerjasama ya pasti saling menguntungkan gitu kan? Iya, ada juga yang dari tidak. 4 tim ini maksudnya. Dari 4 tim. APAR, Hidran, BA, sama P3K. Salah satu aja lumpuh, nggak bisa. Pasti nggak bisa akan menjadi yang terbaik. Artinya jadi mereka harus bekerja sama ya Pak? Ya, itu yang pertama kali sama. Kemudian yang kedua, ini yang tumbuh ya setelah Fire Safety Challenge ini. Rasa tanggung jawab. Jadi kemampuan menyelesaikan persoalan dalam kondisi darurat. Nah ini yang tumbuh setelah kesannya ya. Yang tumbuh setelah lomba ini. Kemampuan menyelesaikan persoalan dalam kondisi darurat. Oke, jadi ternyata melatih mereka untuk dalam kondisi darurat dia bisa. Betul. Jangankan kondisi yang santai, darurat pun dia bisa. Terus kemudian yang ketiga, komunikasi terbuka. Ya, kemampuan menyampaikan persoalan kepada orang lain. Jadi, itu akan muncul itu. Terus yang keempat, itu cepat mengetahui sumber masalah. Ya, itu yang muncul. Baru yang kelima itu adalah kreatif. Jadi kreatifnya timbul. Bisa menghadirkan cara-cara yang terbaru. Oke, jadi memang sebenarnya kesan yang dirasakan dari kegiatan FCC ini itu manfaatnya banyak ya. Luar biasa. Oke, luar biasa nih. Jadi jangan sampai nih teman-teman building management atau pengelola bangunan gedung dan fire safety manager tentunya yang ada di gedung-gedung di DKI Jakarta. Nah, tahun ini juga tidak hanya gedung nih Pak. Tahun ini rencana industri pun ini akan dilibatkan. Artinya lebih meriah lagi berarti. Akan lebih meriah. Nah, tidak hanya meriah tapi tentunya persaingannya akan jauh lebih ketat. Gitu kan? Karena memang di dunia industri juga ternyata memang hal yang sama kurang lebih dengan yang di gedung kan gitu. Artinya sebenarnya banyak manfaat. Artinya jangan sampai Bapak Ibu pengelola bangunan gedung ini jangan sampai nggak ikutan nih karena memang akan sangat selektif. Karena kami sendiri memang mungkin dari pihak pencegahan yang nanti akan terkait pendaftaran mungkin akan selektif. Jadi silakan nih cari informasinya dan informasinya nanti bisa dilihat di website resminya di jakartafsc.com. Nah, nanti informasi pendaftaran, persyaratan dan sebagainya ada di sana. Jadi silakan kunjungi di website jakartafsc.com. Kemudian mungkin gini Pak, tadi kita sudah bicara tentang tahun 2021. Nah, sekarang gini tahun 2022. Harapan Bapak nih di tahun 2002 ini FSC itu seperti apa? Harapannya mungkin dari Pak Rudi dulu atau Pak Adrun silakan. Harapannya seperti apa Pak? Baik, harapan kami sih bisa lebih membangun kesadaran di masing-masing pengelola gedung ya, bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, seperti yang Pak Adrun bilang tadi, bahwa akan menimbulkan berbagai banyak hal, ya, akan menimbulkan berbagai macam hal untuk benefitnya, gitu. Ini untuk pengelola sendiri. Terus yang kedua mungkin sebagai masukan kami selaku pelaksana kepada penyelenggara, istilahnya harus lebih maksimal dalam siapa tahu yang kata Pak Unggul tadi, terus yang kata Pak Kadis bahwa mungkin ada benefit yang lebih untuk tim pelaksana di bawah, gitu. Yang memang mereka sudah memaksimalkan. Saya selaku Fire Safety Manager, Pak Adrun selaku pelatih, tanpa maksimalnya anggota di lapangan sebagai tim, tidak mungkin kami ada duduk di sini. Itu mungkin lebih. Memang peran dari peserta inilah sebenarnya harus diapresiasi. Nah, itu apresiasi kepada para peserta gitu sih mungkin Pak. Lebih siapa tahu memang ada yang lebih lah itu mungkin untuk di kemudian hari dengan banyaknya atau dengan meriahnya peserta untuk kedepannya. Itu mungkin salah satu harapan dari Pak Rudi nih, apresiasi bagi peserta tentunya paling yang kita yakin bahwa semuanya juara, tapi dari semua yang juara peserta tadi pasti tentunya ada yang terbaik. Dan mudah-mudahan nanti ada apresiasi khusus nih bagi peserta yang terbaik nanti gitu ya. Tentunya peserta bukan hanya dari mungkin pengelola gedungnya atau manajemennya, karena memang biar bagaimanapun tidak akan jadi terbaik kalau dari pesertanya sendiri tidak maksimal gitu kan. Nah mungkin kalau dari Pak Adrun harapannya seperti apa? Harapan saya sih 2022. Yang pertama ini kaitan sama kegiatan ini, kalau bisa tidak putus ya, setiap tahunnya harus ada. Setiap tahun harus ada? Kalau bisa setiap tahun harus ada. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, saya sih berharap ini keterbukaan penyelenggara selama ini yang mulai dari tahun 2008 yang saya rasakan ini kan sangat objektif ya. Cara penilaian, cara ini ya, harapan saya sih minimal jangan sampai bergeser dari itu. Jangan sampai bergeser, karena apa? Naluri tempur di bawah ini dimiringkan sedikit aja itu langsung gelombang protesnya luar biasa itu. Kemarin sampai jam berapa? Sampai jam 2 pagi kan? Iya betul. Nah maksud saya
Jangankan yang miring, yang lurus pun itu diprotes. Kalau harapan saya ke depan ini yang sudah bagus ini, ya kan? Tingkatin lagi. Ini tinggal dipelihara, yang sempurna tadi yang Bapak Kepala Dinas ngomong kan tinggal sempurnakan lagi ke depan. Ya mudah-mudahan itu, Al-Arayan menang, kalah itu udah urusan biasa itu. Ya, karena memang dalam harus pertandingan siap. Nggak mungkin semuanya menang gitu kan. Mungkin Kalau harus semuanya siap. menang gimana nanti? Iya. Dan yang lainnya juga berkesempatan. Siapapun yang persiapannya lebih matang, itulah yang juara. Betul. Bukan yang terbaik, tapi yang terlatih. Oke, jadi memang makanya bukan artinya kalau mau jadi yang terbaik tentunya harus terlatih. Gimana cara terlatih ya? Tiap hari harus latihan, gitu kan, dan menguasai apa yang menjadi materi-materi dari perlombaan. Artinya materi perlombaan harus dipelajari benar-benar nih. Dan kemudian tadi saran Pak Adul tuh, yang mudah-mudahan ke depan, terima kasih tadi mungkin salah satu saran ya Pak Adul ya, bisa ditingkatkan kembali dan dipertahankan hal-hal yang memang sudah baik ya Pak. Sudah baik ya. Nah, terima kasih banyak. Nah, mungkin kedepannya kita tingkatkan kembali. Nah, mungkin bagaimana taktik dan strategi dalam mempertahankan gelar untuk FSC tahun 2022 nih. Nah, tentunya kan strategi atau taktik boleh diungkapkan, tapi kan tentunya nanti ada hal-hal bumbu-bumbu sendiri yang mungkin nggak boleh diungkapkan. Silakan rahasia. Tapi kita buka semua kok. Boleh. Karena memang ini kan kita fair play. Fair play. Karena pertandingannya pun memang juga penilaian dan sebagainya. Tadi mungkin terima kasih Pak Adrul sudah menyampaikan kita fair play. Mungkin gimana Pak kiatnya atau strateginya biar paling tidak tahun 2022 ini menjadi kembali terbaik satu. Gimana Pak kiatnya? Iya. Kalau kita lihat strategi ya, itu ketika kita memutuskan untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Kalau taktik, ketika kita mengambil keputusan bagaimana cara melakukan. Nah, itu kan beda tuh. Ya, betul. Apa dan bagaimana gitu Pak ya? Manajerialnya kan gitu. Bagaimana cara melakukan dan baik. Ya mungkin tidak jauh dengan tahun kemarin ya. Ya kalau ada saya sempurnakan lagi sedikit, mungkin saya akan naikkan lagi sedikit. Nah, kalau kemarin kan waktu estafetnya 6 menit 24 ya. Oh, 6 menit 24. Waktu estafet. Untuk 6 menit 24. Nah, saya akan perkecil dari itu kan itu. Saya hanya dikejar di waktu aja. Jadi bukan melawan orang, ini lomba kan. Iya, betul. Saya melawan dengan diri saya sendiri. Iya. Bahkan kalau latihan itu saya kalau di lomba 3 kali pun main saya siap. Oke, ya, biasa. 3 kali main itu saya kalau latihan sehari itu 4 kali. Oke. Nah ini mungkin para pemirsa yang dimanapun Pak berada ya, ini mungkin teknik ya. Kalau latihan itu memang tidak bisa sekali. Kalau latihan sekali minimal 4 kali lipat. Iya, 4 kali lipat. Saya sebelum bertanding aja, pagi saya sudah mainkan. Oke. Harus jam pagi saya sudah mainkan, so drill dulu. Gitu. Luar biasa nih, jadi karena supaya panas. Salah satu kiatnya juga nih, ternyata tuh salah satu taktik atau strateginya yang mungkin bisa diambil. Bahkan sebelum hari ini bertanding saja masih sempat untuk dimainkan dulu ya Pak? Mainkan dulu pagi-pagi. Jadi jangan takut kalau memang Pak Badila pun sampai takut itu. Wes, luar biasa. Jangan Pak katanya. Takut ya? Iya Pak, jangan Pak nanti apa? Nah, enggak, saya bilang karena saya udah tahu karakternya. Kalau sekali main pertama itu kurang bagus. Main kedua, 3, 4 itu nilainya waktunya sama. Ini ternyata juga nanti pengundian waktu, pengundian penjadwalan juga ternyata nanti agak sedikit mempengaruhi. Mudah-mudahan nanti bisa terkait dengan penjadwalannya juga nanti tentunya akan menguntungkan atau tidak. Nanti kita lihat di pendaftaran dan pengundiannya. Kemudian dan yang tidak kalah penting, yang tidak kalah penting adalah bagaimana dukungan penuh dari manajemen. Itu yang memang harus kita apresiasi ya. Dukungan penuh dari manajemen itu ketika tim kita yang berlatih itu adalah memang mereka harus full dalam berlatih. Ya nggak bisa kita ganggu gugat dengan posisi mereka tuh harus diganggu dengan posnya harus ini. Mereka memang harus totalitas fokus untuk berlatih karena mereka itulah nanti akan mentransfer ilmunya kepada yang lain. Gitu. Jadi, ya dukungan penuh dari manajemen itu yang paling utama. Jadi udah jelas nih, kalau dari segi pelatih udah jelas tentunya salah satu taktik strateginya latihan itu memang harus lebih giat. Dan kalau dari manajemen, dari safety manager tentunya udah pokoknya building manajemen atau pengelola bangunan gedung ini support penuh terkait dengan latihan-latihan timnya ya Pak. Nah, itu menjadi kiat dan taktik dan strategi dari gedung Wisma Nusantara. Jadi mungkin silakan Bapak Ibu dari pengelola dan bangunan gedung yang lain di DKI Jakarta dan mungkin industri bahkan gitu kan. Silakan, ini menjadi kiat-kiat yang mungkin bisa ditiru, yang mungkin bisa dicontoh gitu kan. Karena mungkin Bapak Ibu pengen lihat bagaimana mereka dulunya bertanding, silakan saksikan aja dulu di YouTube-nya karena dulu juga disiaran langsung gitu kan. Mungkin diulang silakan tuh yang mau lihat gitu kan. Nah, yang saya tanya gini.
Nah, itu kan masukan. Ketika kemarin terkait cuaca kan ada yang mungkin dapat jatah panas, ada yang dapat pas jatah hujan. Menurut Pak Adrun sendiri timnya gimana? Dengan cuaca nih Pak. Kalau yang sering kita latihan memang kalau hanya gerimis saja itu masih bisa saya mainkan. Dikhawatirkan kalau main itu jadwalnya pas gerimis kan. Nah kalau itu besar memang tidak bisa. Kalau gerimis saja tetap saya mainkan. Tetap bisa ya? Tetap bisa. Kalau cuaca terik mah nggak masalah ya? Tapi kembali di dalam kita menyikapi situasi keadaan darurat itu kita tidak bisa memilih cuaca. Itu dalam menyikapi situasi darurat. Mau itu hujan, mau itu panas, keadaan darurat itu pasti akan timbul, pasti akan datang. Nah dalam kesigapan kita dalam hal ini mungkin dalam konteksnya lomba patut kita pertimbangkan bersama oleh panitia. Tapi dalam keadaan situasi yang sebenarnya realnya di dalam gedung kita, bahwa apapun yang terjadi ketika itu keadaan darurat, mau hujan mau panas itu mau tak mau kita harus melewati. Mungkin dari situ. Nah ini masukan luar biasa nih. Jadi mohon maaf tadi usul tadi yang terkait dengan cuaca, ya mungkin itu masukan dari ke kami juga Pak. Mungkin memang kedepannya juga mungkin kita akan bicarakan juga dengan tim bagaimana kalau misalkan kondisinya, kan tentunya kalau misalkan memang hujannya sangat deras juga kita pasti akan stop. Betul. Karena kita juga ada inspektur lomba yang memang akan menentukan bahwa itu akan dilanjut atau tidak. Jadi tetapi mungkin salah satu masukan dari Pak Rudi luar biasa juga nih, bahwa ketika keadaan darurat itu tentu tidak akan mengenal cuaca dan apa yang kita lakukan di lomba itu adalah sebagai simulasi keadaan darurat ya Pak. Ya tapi tentunya tetap kita akan memperhatikan. Terima kasih usul sarannya, memperhatikan kalau memang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan tentunya akan kita stop dulu atau kita skip dulu sampai memang keadaannya memungkinkan. Dan mungkin untuk terakhir sebelum ini mungkin closing statement dari Pak Rudi dan Pak Adrun mungkin terkait dengan kiat sukses FSC tahun 2021 agar menghadapi FSC tahun 2022. Mungkin silakan Pak Rudi. Baik, untuk teman-teman semuanya, untuk pengelola gedung khususnya FSM di IFSMA ya, tetap selalu berlatih dalam konteks membangun kebersamaan tim di lapangan dalam rangka menghadapi keadaan darurat gedung. Karena biar bagaimanapun pemadam itu adalah eksternal kita, yang tidak 24 jam untuk kita, dan yang 24 jam di gedung itu adalah kita. Oleh karena itu dengan kegiatan Jakarta Fire Safety Challenge inilah membangun tim kita tuh selalu siap siaga. Usul saya Pak terakhir, Pak Edi, kepada tim panitia, mungkin keseluruhan, dengan kita berkaca di JFC tahun 2021 tuh, kira-kira di Jakarta Fire Safety Challenge 2022 itu bolehkah, dan mudah-mudahan diperbolehkan, satu kali tim yang akan melakukan perlombaan itu melakukan gladi di area tempat kita akan bertanding atau di tempat pemadam kebakaran. Itu Pak, mungkin ini usul aja agar kita tahu medan, tahu situasinya seperti apa ketika dilakukan penilaian oleh memang pemadam. Jadi memang betul-betul fair play gitu. Itu sih Pak dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin dari Pak Adrun. Terima kasih. Mungkin terakhir ya, untuk bapak-bapak ibu-ibu semuanya dimanapun berada, kita tidak dilahirkan berani. Hidup ini adalah proses untuk memberanikan diri. Itu yang paling penting. Terus kemudian yang paling terakhir, ya hiduplah seperti seniman. Ya sederhana, tampilannya jorok, makan ngambil dari piring orang lain, rokok satu batang berdua. Tapi setelah dia tahu harga lukisannya, harga suaranya, dia bisa mengabaikan setelah orang lain. Itu luar biasa nih tipnya dari Pak Adrun. Pak Rudi nih, tepuk tangan dulu nih. Wah, luar biasa nih. Jadi terima kasih Pak Rudi. Mungkin tadi sarannya terkait dengan gladi dan uji coba nanti mungkin kita sampaikan ke tim dan panitia. Mungkin menjadi salah satu masukan ke kami juga terkait dengan bagaimana tim diperbolehkan untuk uji coba di lapangan gitu. Karena kemarin kita lakukan hanya terkait kunjungan ya Pak. Kalau kunjungan memang kita sudah jadwalkan juga, nanti peserta akan boleh berkunjung ke lapangan. Tapi kalau untuk uji coba nanti kita mungkin akan kita bahas dengan tim karena ini keterkaitan dengan arena lombanya juga gitu, mungkin itu. Dan terima kasih banyak. Mungkin saya ucapkan ke Pak Rudi dan Pak Adrun atas kesempatan waktunya, mungkin sudah bisa bergabung di siang sampai sore hari ini di webinar
dalam acara launching Jakarta Fire Factor Challenge Braveheart dan Fire Safety Challenge tahun 2021 dan dalam kegiatan Bincang Santai Kiat Sukses FSC tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rudi dan Pak. Ini dan saya doakan mudah-mudahan jadi melakukan terbaik yang tahun ini gitu kan. Nah, juara mah nomor sekian Pak, tapi yang terbaik gitu. Jadi yang terbaik gitu kan, karena nanti ada terbaik 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Mudah-mudahan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri mungkin saya berpantun. Jalan-jalan ke Pasar Senen, jangan lupa beli baju baru. Ayo kita ikut Fire Safety Challenge dan jadilah juara yang baru. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.